Wadidaw, halo Leo. Berjumpa kembali dengan marga anime di sini. One Piece chapter 1133 kembali hadir bersama kita semua dengan judul chapter Tolong Pujilah Aku. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Dimulai dengan menampilkan lanjutan cover story Perjalanan Yamato volume ke-20 dengan judul Holdem muncul dan menyandra Otama. Dalam cover story ini memperlihatkan Speed tergeletak di tanah setelah dikalahkan oleh Holdem, dan terlihat Yamato terkejut dengan kemunculan Holdem secara tiba-tiba. Wadidaw, mengejutkan. Setelah sekian lama tidak melihat Holdem akhirnya kembali muncul dan menyerang Speed dan Otama. Hal ini tentunya tidak disangka-sangka, mengingat Holdem telah lama tidak muncul setelah dikalahkan oleh Luffy dalam chapter 917. Di sini tentunya meninggalkan pertanyaan, apakah kemunculan Holdem ini hanya semata-mata untuk membalaskan dendam kepada Speed dan Otama, atau justru Holdem ada hubungannya dengan pencuri pedang Yasui yang melarikan diri ke arah penjara Udon. Seperti yang kita ketahui saat ini, sisa-sisa bajak laut Kaido dipenjara di Udon. Dengan terjadinya insiden pencurian pedang, tentunya membuka lembaran baru di mana Yamato mungkin akan mendatangi Udon untuk menyelamatkan Otama dan mengambil kembali pedang milik Yasui. Marga anime berpikir dalam cover story selanjutnya kita akan melihat pertarungan Yamato dengan sisa-sisa bajak laut Kaido. Dan apakah mungkin Yamato yang akan mengambil kembali kendali dari bajak laut binatang buas peninggalan ayahnya? Menarik. Kemudian cerita One Piece chapter 1133 dimulai dengan beberapa bagian dari flashback Nico Robin saat masih berada di Pulau Ohara. Halaman pertama memperlihatkan kejadian dari sudut pandang Spandin, di mana dalam halaman ini Spandin menjebak Nico Robin karena telah menenggelamkan kapal perang marinir. Lalu dalam kilas balik ini juga terlihat momen di mana Nico Robin kecil berlari melewati banyak tempat. Mulai dari Nico Robin melihat buku peta di toko buku dan diam-diam menambahkan Ohara ke peta. Terlihat juga Nico Robin memakan makanan dari tempat sampah di sebelah seekor anjing, dan nampak reaksi orang-orang di tempat-tempat di mana Nico Robin melarikan diri. Kemudian bagian lain dalam flashback ini memperlihatkan saat kedatangan Buster Call, di mana pemerintah dunia memerintahkan bawahannya untuk tidak tertipu oleh penampilan Nico Robin yang masih kecil. Kemudian kita juga diperlihatkan kilas balik lain dari Nico Robin kecil yang berniat untuk melompat dari tebing. Namun dia mengurungkan niatnya karena teringat perkataan Olivia dan Saul. Flashback Nico Robin berakhir dengan Nico Robin melarikan diri sambil mencoba tertawa karena mendengar banyak suara yang mengutuknya, di mana Olivia, ibu Robin, dan Jaguar di Saul menyemangati Nico Robin untuk terakhir kalinya dengan berkata, "Hiduplah Robin, dan kamu harus selamat Robin." Kemudian adegan kembali ke masa sekarang memperlihatkan kapal Great Eric berlabuh di dermaga desa, di mana dalam halaman ini terlihat dermaga yang berada di dunia matahari dikelilingi oleh awan laut yang berfungsi seperti air. Lalu kelompok Luffy tiba di desa Elbap yang terlihat pada chapter sebelumnya dengan perahu dayung terbang dengan awan pulau yang menempel di dayung tersebut. Gert, Goldberg, dan Tausan Sunny juga ada dalam kapal. Wadidaw, awan laut yang terlihat dalam chapter ini mirip dengan yang terdapat di Skype, di mana di Skype juga terdapat awan laut yang digunakan oleh penduduk langit untuk bepergian menggunakan kapal. Tentunya apa yang kita lihat di Elbap ini sungguh menakjubkan karena banyaknya hal yang melebihi yang terdapat di Pulau Skype. Lalu kemudian dalam halaman selanjutnya terlihat kapten tercinta kita Monkey D. Luffy dan Usopp takjub melihat pemandangan yang berada di depan mereka, di mana Gert berkata kepada Luffy, "Itu Sval, kapal kabut. Kapal ini memanfaatkan daya apung awan pulau untuk bergerak maju." Mendengar hal tersebut, Luffy kemudian berkata, "Hebat, negara ini terus mengejutkan kita."
Kemudian Fang Lilith yang berada di dekat mereka juga ikut berbicara dan berkata, iklim di Elbap saat ini sempurna. Awan pulau, awan laut, gelembung, pelangi, dan melayang. Semua teknologi dapat hidup berdampingan di pulau ini, ucapnya. Lalu adegan berpindah, memperlihatkan semua orang berkumpul di tengah desa. Nami memperhatikan bahwa Nico Robin mengubah gaya rambutnya, dan Nico Robin menjawab bahwa Nami dan yang lainnya telah berpakaian cukup sesuai dengan Elbap. Lalu dalam halaman ini Hajrudin muncul dan bertemu dengan kru topi jerami. Lalu Hajrudin memperkenalkan semua kru yang berada di atas kapal raksasa kepada Luffy, kalau mereka semua adalah anggota bajak laut raksasa baru. Di halaman ini terdapat panel di mana Rod diikat dengan rantai besi dan disalib setelah sebelumnya dikalahkan oleh Gert dan Goldberg. Lalu Luffy kemudian berkata setelah melihat kedatangan Hajrudin, "Sudah lama ya Hajrudin?" Lalu Hajrudin berkata, "Saya telah mendengar semua tindakanmu. Aku tak menyangka kau sekarang menjadi salah satu Yonko. Hebat sekali bos besar. Nanti aku akan memberikan pengenalan yang lebih formal. Tapi keempat orang ini semuanya termasuk dalam bajak laut prajurit raksasa baru, salah satu kru bawahanmu." Lalu Luffy menjawab dengan mengatakan, "Sudah ku bilang aku tidak butuh bawahan." Hajrudin membalas, "Tidak apa-apa, kami melakukan ini karena kami ingin digagagagagaga." Kemudian Hajrudin menyebutkan bahwa berita kekalahan Big Mom telah sampai di Elbap juga. Gert bilang sangat disayangkan karena dia dan Pang Lilith dulunya berteman, tapi Pang Lilith melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan kepada Elbap. Wadidaw, di chapter ini kita juga mendapatkan konfirmasi mengejutkan mengenai masa lalu Big Mom di Elbap. Kita semua tahu kejahatan yang dilakukan Big Mom di masa lalu merupakan kejahatan besar yang menyebabkan kehancuran desa Elbap. Dan bahkan salah satu pemimpin Elbap saat itu tiada karena ulah Big Mom. Dari apa yang Gert katakan bahwa pertemanan Big Mom dan Elbap sangat erat dulunya, marga anime tidak dapat membayangkan betapa kuatnya bajak laut Big Mom jika Big Mom tidak melakukan kejahatan atau Lola tidak menolak lamaran Loki. Mungkin Big Mom saat ini akan menguasai dunia dengan mudah. Wadidaw. Lalu kemudian terlihat semua orang di Elbap hendak memulai pesta. Namun Gert memberitahu Nico Robin mengenai Jaguar di Saul telah datang untuk menunggunya di sekolah dekat desa, di mana Gert menjelaskan Jaguar di Saul ingin menunjukkan kepada Nico Robin perpustakaan Elbap. Mendengar hal tersebut, Nico Robin kemudian berencana pergi menemui Jaguar di Saul. Dan kemudian kelompok topi jerami lainnya mendengar hal tersebut dan memilih pergi bersamanya. Jadi mereka menunda pestanya untuk nanti saja. Kemudian kita kembali melihat Gert dan yang lainnya kembali membawa Sval dan mereka terbang menuju Jaguar di Saul, di mana dalam perjalanan Gert menjelaskan bahwa Jaguar di Saul menyampaikan sejarah kepada anak-anak di Elbap. Lalu Gert berkata, Saul Sensei fokus pada pelajaran sejarah. Dia juga memberi kuliah tentang berbagai buku. Kita telah tiba di mata air prajurit dan di dekatnya ada perpustakaan burung hantu. Lalu kemudian kita diperlihatkan dalam halaman yang menakjubkan, di mana kelompok topi jerami dan yang lainnya tiba di suatu mata air besar. Begitu besarnya hingga tampak seperti laut. Di atas mata air prajurit terlihat sebuah rumah besar. Di atas cabang yang sangat besar ada beberapa air terjun yang jatuh dari cabang ke mata air. Melihat hal tersebut, Nami kemudian terkejut dan berkata, "Mata air, ini sebuah pantai." Lalu Gert berkata, "Benar sekali, bagian-bagian pohon telah menjadi fosil dan lapuk, sehingga terbentuklah pasir di sini. Pasang surut tidak naik dan turun, tetapi ada gelombang yang diciptakan oleh air terjun." Lalu Luffy berteriak dan berkata, "Baiklah, ayo kita temui orang itu." Kemudian Nami menyangkal Luffy sambil berkata, "Tunggu, reuni Nico Robin adalah yang utama." Mendengar perkataan Nami, Nico Robin kemudian berkata, "Oh, jantungku berdebar kencang." Lalu tiba-tiba Luffy dan yang lainnya dikejutkan dengan gadis raksasa berlari ke arah mereka, di mana gadis tersebut berteriak bahwa Jaguar di Saul pingsan dan tidak bergerak, menunjukkan bahwa Jaguar di Saul ada di pantai. Semua anggota kru topi jerami terkejut. Tapi saat Nico Robin melihat apa yang terjadi, dia hanya tertawa sambil berkata,
Bodoh sekali. Lalu Nico Robin berjalan melewati pantai dan terlihat jaguar di Saul sedang berbaring telungkup di pantai. Saat Robin mendekati Saul sambil tersenyum, dia mengangkat kepalanya dan meraung ke arahnya. Adegan ini sama persis dengan pertemuan pertama mereka di chapter 392. Lalu jaguar di Saul berteriak, "Rah, resisisi!" Dan Nico Robin tertawa mendengarnya, lalu mengatakan bahwa tawa Saul masih aneh. Lalu dalam halaman terakhir terlihat jaguar di Saul mengatakan dia terlalu canggung dan tidak tahu harus membuat ekspresi seperti apa. Jadi dia mencoba mengerjai Nico Robin untuk mengejutkannya. Lalu dalam chapter kali ini terdapat potongan percakapan emosional antara Nico Robin dan jaguar di Saul. Dia mengatakan betapa miripnya Nico Robin dengan ibunya, dan bahwa Dr. Vega Fang telah menyampaikan suara orang O'Hara ke dunia. Kemudian kita melihat panel flashback, di mana saat apa yang terjadi kepada jaguar di Saul setelah kejadian O'Hara. Saul menjelaskan bahwa dia terbangun sudah di laut. Jadi dia berasumsi api besar yang menghancurkan O'Hara mencairkan es tempat dia terkurung atau terperangkap. Maksudnya di sini adalah kekuatan dari Aokiji. Oleh karena itu, Saul menderita luka bakar di sekujur tubuhnya. Kita melihat Saul mempunyai beberapa bekas luka di wajah dan tubuhnya. Lalu Nico Robin berkata, "Diam, aku tidak ingin membicarakan hal-hal yang menyedihkan lagi Saul. Kumohon, pujilah aku karena masih hidup selama ini." Lalu jaguar di Saul memeluk Nico Robin sambil tertawa dan berkata, "Dresisisi, itu yang dia katakan dan tentu saja aku akan melakukannya. Seorang anak seusia itu dikejar oleh seluruh dunia. Kau telah melakukannya dengan baik, Robin. Bagus sekali kau bertahan selama 22 tahun dan sudah menempuh perjalanan sejauh ini," ucapnya. Lalu dalam pembicaraan Saul terlihat panel flashback lain Nico Robin kecil yang menangis di bawah hujan, sementara di masa sekarang Nico Robin dan jaguar di Saul menangis karena emosi dan kegembiraan. Lalu dalam halaman terakhir chapter kali ini memperlihatkan dengan seluruh kru topi jerami menangis dengan wajah lucu ketika mereka melihat Nico Robin dan jaguar di Saul bersatu kembali. Hanya Luffy, Zoro, dan Jinbe yang tidak menangis. Di panel terakhir chapter kali ini kita melihat kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy, sang Yonko, sang Sangat Nika tersenyum dan sangat bahagia atas kebahagiaan Nico Robin. Wadidaw, chapter yang sangat mengharukan. Luar biasa. Dalam pertemuan Saul dan Robin kita menemukan suatu hal yang menarik mengenai tubuh Saul saat ini yang memiliki bekas luka. Seperti yang kita ketahui, lokasi dari Rod Vonnegut terakhir hanya diketahui oleh pria dengan bekas luka bakar. Melihat Saul yang saat ini menjadi seorang profesor berkat buku-buku sejarah yang mereka kumpulkan dari O'Hara, tidak menutup kemungkinan kalau Saul adalah pria dengan bekas luka bakar tersebut. Karena marga anime yakin lokasi terakhir Rod Vonnegut ada hubungannya dengan sejarah yang ditinggalkan di O'Hara, dan sejarah itu saat ini hanya diketahui oleh Saul semata. Menarik, jika benar Saul adalah sosok pria tersebut, itu artinya bajak laut topi jerami adalah orang yang paling dekat dengan Laut Tel atau harta karun One Piece. Tentu ini menjadi pemicu bajak laut lain untuk bergerak menjegal kapten tercinta kita jika mereka mengetahui jika Monkey D. Luffy sebagai orang yang paling dekat dengan Laut Tel atau harta karun One Piece. Wadidaw, menarik ditunggu. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.